Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sebelumnya. Selamat datang lagi di vlog gua, di channel gua Krisandi Bayu. Ini vlog kedua gua ya, bareng si Mona CBR Karbu ini. Dan sekarang gua masih di kawasan GIIC Cikarang ya. Posisi seperti biasa balik kerja karena emang cuma ada waktu itu doang buat bikin video. Mau bahas apa yang kedua ini ya? Kalau kemarin gua bahas dikit-dikit tentang kisah awal gua nyari CBR 150 old ini. Mungkin kali ini gua bakal mulai dari kenapa gua lebih milih CBR 150 old ketimbang CBR yang new gitu ya, yang baru, yang upside down. Karena dulu tuh gue pernah suka sama motor ini ya, pernah ngeliat dan gue suka. Pertama kali tuh zaman kapan itu ya, SMA tuh, yang lagi boomingnya. Dan itu pun banyak kopiannya Minerva sih emang. Tapi itu nggak ngurangin rasa suka gua. Dan juga menurut gua pribadi nih ya, kualitas CBU itu masih lebih bagus ketimbang kualitas AHM lokal. Meskipun dulu banyak yang bilang bahwa nyari spare part motor ini tuh susah, sulit. Tapi itu dulu ya cuy ya, menurut gue ya. Menurut gue itu cuma dulu doang karena kenapa nih? Karena dulu di tahun 2010-2011 itu kan marketplace belum banyak gitu ya. Marketplace belum banyak, jadi orang-orang tuh cuman jual beli part dari kas-kas gitu ya, kita samarkan kas-kas. Itu yang bikin dulu mindset orang bilang bahwa nyari spare part motor ini sulit, susah. Tapi kalau sekarang, menurut gua kalau sekarang tuh malah lebih gampang. Marketplace tuh banyak, dari yang kuning, dari yang hijau, dari yang abu, ungu. Dan ini motor tuh ada versi dari mesinnya loh ya, ada versi lokalnya, yaitu di CB 150 old itu yang dulu bolam. Kita balik ke ini aja kali ya, putar kanan, belok kanan. Tadinya mana? Dari CB 150 yang dulu bolam sama CBR yang lokal gen awal itu, yang lampu 2 bolam juga. Itu tipe mesinnya sama CBR ini. Cuma bedanya di kedua motor tadi yang gue sebutin itu udah injeksi. Dan sementara motor ini masih karbu. Dan untuk part-part lain kayak kampas rem, piringan cakram, segala macem,
yang cepet habis mungkin ya, itu tuh banyak bisa ngambil dari merek-merek Honda lain. Dari rantai juga bisa pakai CBR Alt itu yang lokal awal atau dari CB itu. Jadi sebenarnya malah dipermudah di tahun-tahun sekarang gitu loh. Makanya gue nggak ragu buat ngambil motor ini, meskipun ya yang motor baru juga nggak kalah keren, cuman menurut gue ini lebih timeless, lebih bagus. Jadi yang kangen suasana kawasan atau yang belum pernah ke kawasan ya buat bayangin aja lah kayak gini kalau malam. Tapi ini kawasan yang agak enak loh ya menurut gua. Soalnya kalau kawasan kayak di mana itu Jababeka ya, itu serem, gelap menurut gua sih. Tapi kalau di sini tuh banyak spot-spot yang terang. Ntar kita cari tempat yang terang buat lihat detailnya. Oh ya, buat kemarin yang udah subscribe, thank you, makasih. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Karena bukan hanya subscribe gratis, tapi juga menolong gue buat cepet nambah subscriber. Dan juga nanti bakal ada giveaway. Tepatnya gue dulu kan pakai ini ya, Matic Vario ya. Iya, ada beberapa parts yang gue masih nyimpen dan bakal gue giveaway. Tepatnya kalau udah 100 subscriber dulu. Jadi jangan ragu buat subscribe karena emang gratis, dan juga bakal ada giveaway. Dan buat caranya nanti gua jabarin di next video aja kali ya. Oh, di sini udah agak ini sih. Ini aja kali ya sini ya. Ini biasanya ada security yang jaga di sini nih. Penyakit, oh ya, penyakit kedua dari motor ini tuh agak susah netral biasanya. Oh, tapi ini lagi enak. Kita matiin dulu. Ada orang. Ini buat penampakannya ya, CBR Alt ini. Kita mulai dari bagian depan nih cuy ya. Ini kalau bisa kalian lihat tuh di bagian depan reflektor masih kelihatan gede ya, karena emang belum LED. Dan sebenarnya dalamnya tuh lampunya bohlam yang kuning itu. Tapi pas gua beli udah diganti sama owner sebelumnya pakai LED 6 titik. Cahayanya seperti yang tadi kalian lihat tuh cukup terang. Dan di sini tuh ada lampu sen yang menyatu sama lampu utamanya ya di mikanya tuh. Kalau yang generasi sekarang kan pada misah tuh di sini nih, nonjol gitu kan. Tapi banyak yang dilepas, biasanya pakai sen tempel yang kecil. Tapi kalau gue senangnya di sini tuh, ini motor sennya nyatu, simple, nggak nongol dan nggak harus ganti-ganti pakai sen tempel. Di area atas ada windshield yang kecil nih, kecil banget menurut gue. Tapi sepadan sama proporsi motornya, fairingnya.
Untuk spion ini pakai punya Kawasaki kalau nggak salah. Cuman yang aslinya ada di rumah. Ini emang gue dikasih dari owner sebelumnya. Gue dikasih dibawain. Tapi menurut gue emang matching banget sih. Kecil, nggak terlalu panjang. Kalau yang orinya kan panjang banget. Batangnya segini nih. Terus baru spionnya di sini. Batangnya segini, spionnya di sini. Terus ke bawah tuh ada as, diameternya sama kayak motor CBR sekarang 31 kalau nggak salah. Cuman ada beda panjangnya. Kalau yang di motor ini lebih panjang berapa senti kalau nggak salah. Total asnya tuh 62 cm panjangnya kalau nggak salah tuh ya, gue baca. Sedangkan CBR yang sekarang itu di 58 apa 50 berapa senti itu. Jadi ada space, ada apa jarak segini lah. Di ke bawah tabungnya agak lumayan, cuman gak ada mereknya sih ini. Gak ada tulisan Showa-nya. Emang bawaan dari sananya. Buat ukuran kaliper depannya ini 2 piston udah tulisan Nissin. Dan disc brake-nya sama ukurannya kayak sama CBR CBR yang sekarang. Bedanya kalau ini velgnya tuh masih kecil. Masih di ukuran 185 buat depan. Dan bannya tuh ban bawaan di ukuran 80/90. Ini untuk bagian depan simple banget kayak gini. Nggak ada USD kayak motor CBR sekarang. Kita tarik ke belakang tuh seperti yang tadi gue bilang, nggak banyak bodi plastik ya. Cuman memang ada detailing kecil yang gue kasih karbon stiker seperti di sini sama di sini, dan ditutup ini gue juga gue kasih karbon stiker. Untuk tangkinya sendiri tuh flat, tutup tangkinya tuh flat, cuman modelnya belum yang bukaan alias harus dicopot kalau kita ngebuka. Kalau kita ngebuka tuh harus dicopot kayak gini. Satu set. Tapi nutupnya juga agak sulit karena cuma harus ditekan, beda sama yang sekarang tuh enak banget. Cuman nggak apa-apa. Ada tulisan cacingnya sama 91, nggak tahu apa ini. Di area dashboard tuh seperti yang gue bilang, dashboardnya tuh masih analog semua. Nih bisa kelihatan. Ada di sini speedometer ya. Nunjukin sampai 220 kecepatan speedometernya. Dan di sini tachometer alias RPM. Terus next di sini ada suhu, indikator suhu atau temperaturnya ya di sini nih. Di paling kiri di sini ada nunjukin tangki bahan bakar, indikator tangki bahan bakar. Oke, kita matiin, dan cuma ada lampu sen kanan kiri kayak gini, cuma kedip doang. Ada lampu high beam, cuman tombolnya masih manual kayak gini. Dan indikator gearnya tuh cuma neutral doang. Kalau kita masuk gear, neutralnya mati. Aduh, susah matinya nih. Susah neutralnya. Oh, udah gampang. Kita matiin ya. Tadi kita sampai detail tengah. Nanti mesin belakangan. Desainnya tuh nyatu kayak gini nih. Keren banget menurut gua. Ada tulisan Honda gede di sini. Terus yang gua suka di sini tuh rangkanya yang
twin spar. Jadi jangan bilang Delta Box, karena Delta Box itu nama resmi dari produk-produk Yamaha yang pakai sasis jeans kayak gini. Tapi buat nama universalnya tuh itu nama universal sasis kayak gini tuh twin spar kalau nggak salah. Terus footstep juga masih kayak gini, pakai karet, old banget kelihatannya. Kita tarik ke belakang, di sini udah split seater ya, jadi udah terpisah antara jok depan sama jok belakang. Buat motor di zamannya tuh udah keren banget menurut gua. Dan masih ada behelnya, tipikal motor klasik banget, ada behelnya. Buat lampunya sendiri seperti kayak lampu depan, di sini tuh ada lampu rem sama lampu sen jadi satu. Tapi cakep banget menurut gue ini. Dan nggak banyak ornamen lain di spakbornya, nggak ada lekukan ke belakang segala macem, nggak ada sen nonjol juga segala macem. Jadi keren. Buat silencer knalpotnya juga masih dikasih chrome. Di lapis ini bukan bawaan chrome ya, cuman bawahnya tuh hitam, terus dikasih chrome. Kayak Sonic sekarang juga kayak gitu. Di ban sendiri pakai ring 17, ukurannya 215. Jadi nggak terlalu gede, tapi cukup proporsional sama motor ini yang bodinya juga compact, nggak terlalu gede. Buat ban bawaannya tuh ukuran 100/80. Terus juga ada kaliper 1 piston sama kayak motor CB CBR sekarang. Dan yang agak herannya tuh swing armnya tuh kecil banget ya, cuma segini nih. Gue kemarin sempat bandingin sama swing arm CB yang 2017 temen gue tuh agak gedean. Jadi bedanya yang punya gue tuh segini nih swing armnya, yang punya temen gue tuh segini swing armnya. Jadi lebih gede, lebih kekar. Ini kita puterin dulu. Tadi udah lihat dashboard. Udah mungkin cukup kali ya. Oh ya, di sini nih kita ngebuka jok belakangnya dari samping, diputar. Dan yang lebih bergunanya nih tuh, ini motor masih dikasih bagasi yang cukup luas. Nih, masih bisa nyimpan banyak peralatan. Nggak cuma toolkit, tapi juga bisa bekal. Jaket juga bisa dilipat, kalau jas hujan tuh bisa masuk sini tuh enak banget. Serius, nggak repot, nggak perlu ditali-tali kayak motor sport lain di belakang. Jadi gue seneng banget gue ngambil motor ini, nggak banyak PR-nya. Cuma kemarin emang CDI, dan alhamdulillah gue dapet CDI bekas yang limiternya 12.500 alias Gen 2. Dan di harga cukup murah banget. Di harga 170.000. Sedangkan di CDI bekas yang lain dijual tuh di kisaran 300 ribuan. Ini gue hoki parah. Jadi mungkin itu dulu kali ya buat ngeliat spesifikasi detailnya. Sekarang kita jalan lagi aja, karena emang udah malam. Ini juga starternya masih tok cerpol. Oh ya, dan di handle kanan tuh nggak banyak ornamen, nggak ada engine kill, nggak ada yang itu automatic off itu, nggak ada yang kayak di Matic. Cuma ada tombol starter.
cuma ada tombol starter. Sebelah kiri tadi seperti gua bilang high beam, low beam, dan dipencet 2 kali, bukan di naik turun tapi dipencet. Terus ada sen kanan, sen kiri. Ada klakson yang bunyinya menurut gue cukup aneh, cukup nyaring buat motor keren ini. Oke, kita pindah tempat. Untuk perawatannya ini motor tuh simple, cuma kalau servis ya gua ada langganan di Bekasi sekarang, BCC. Servis tuh karena ini motor ya menurut gua kesayangan, menurut gua ini motor masih gua senengin lah ya. Gua oli pakai motul yang ester. Mungkin nggak terlalu wow bagi rider-rider yang lain yang sama-sama senang motor. Terus buat yang ngebantu gua buat ngerawat sehari-hari tuh lebih ke bahan bakar ya menurut gua sih. Gua bahan bakar tuh pakai Shell yang V-Power. Jadi bukannya gimana-gimana, emang gua nggak pengen motor ini cepet bermasalah, cepet turun mesin. Karena dari owner sebelumnya juga bilang motor ini belum pernah dibongkar. Gue nggak mau dijatah gue ngambil, malah gue yang dapet kena bongkar. Paling nggak gue harus ngerasain standarnya 2 atau 3 tahun, syukur-syukur panjang 5 tahun, nggak rewel. Menurut kalian apa yang kurang dari motor ini, cuy? Barangkali ada user X CBR Alt atau yang masih pakai CBR Alt, bisa kasih saran apa yang harus dibenerin sebelum lebih ke pencegahan mungkin ya, gimana-gimananya. Sama mungkin gua agak nggak kurang suka sama swing arm belakangnya yang kecil. Ada yang mau ngasih saran mungkin ganti swing arm apa? Gue cuman ada bayangan pakai R15 yang versi 2 yang endurance itu, bukan yang versi 3, bukan yang versi 4. Karena logikanya gue udah kurang suka yang versi 3 sama versi 4. Gue lebih suka yang R15 versi 2. Di bayangan gue bakal cocok, karena tadi ini pertama sasisnya twin spar, padat, ditambah nanti kalau kita kasih jalan aja dulu jadi reader yang baik. Jadi ini kalau di jalan kawasan tuh cuma ada kontainer, terus truk-truk doang kalau malam kayak gini. Tadi sampai mana ya? Sampai swing arm. Di bayangan gue cuma pakai swing arm yang upper brace atau yang ada stabilizer atasnya tuh yang punya R15, atau sekalian pakai under brace atau yang stabilizer bawah. Ada merek Bipro yang gue lagi incer. Menurut kalian pakai yang mana, cuy? Atau ya udahlah biarin standar aja. Toh gue masih menikmati juga, standar ini nyaman banget. Dan satu lagi, gue suka banget sama suara mesin CBR ini. Beda sama CBR yang injeksi, kan kering suaranya gitu ya, kering. Kalau ini tuh masih ada suara serak-serak basah, biarpun lubang knalpotnya itu kecil banget. Dan suspensinya juga empuk banget. Mungkin gua akhiri di sini dulu aja kali ya video malam ini, video kedua ini.
Kalau yang mau ngasih saran bisa kalian komen. Dan jangan lupa yang mungkin baru nonton, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu buat bantu gue cepet capai target subscribe, biar gue bisa ngembangin channel gue. Oh ya, gue belum kasih tahu bahwa ini motor yang gue inginin udah lama ya, dan ada 3 motor yang gue inginin sebenarnya nih, yang jadi idaman gue. Itu yang pertama CBR 150 volt ini. Yang kedua bukan ZX25, bukan. Bukan pula Moge, belum kepikiran buat Moge. Tapi yang kedua tuh NSR, baik yang RR lebih kalau yang SP itu motor idaman gua, 1 silinder. Dan yang lebih yang ketiga mungkin lebih track oriented, yaitu NSF 250 ya, yang motor buat Moto3 itu. Semuanya motor idaman gue tuh 1 silinder, nggak ada yang 2 silinder, nggak ada yang 4 silinder. Ya tiap orang punya selera masing-masing ya. Oke, gue cukupin sampai sini video kali ini ya, video malam ini, muter-muter kawasan dan ngobrol nggak jelas. Balik lagi, jangan lupa subscribe dan like. Mungkin kali ini sampai sini aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian bisa membeli apa yang dulu belum bisa kalian beli. See you.